Sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin tajin abdalin sholatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan keberkahan kepada Nabi Muhammad penghulu karunia, suatu salawat yang memberkahi kami dengannya akan rezeki dan amal soleh. Salawat wan keberkahan pada kulanya wan papadaannya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau pemberi maaf yang mulia, menyukai kemaafan. Maafkanlah atas segala kesalahanku. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Aku mohon ridhomu wan surgamu, dan aku berlindung padamu dari kemarahanmu dan dari dimasukkan pada api nerakamu. Allahumma sholli wa barik Muhammadin tajin abdalin sholatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapirik-pirik acan wan sambal tomat, sehat badan sampai ke Tuhan, keberkahan mudahan kada bapa penyakit, bapa pantang makan minum sabulan berpuasa. Allahumma sholli wa barik Muhammadin tajin abdalin sholatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholihi wa ala alihi wa sahbihi. Batamuan lawan bulan puasa, bulan yang penuh barakah wan rahmah, setiap amal jadi berlipat ganda, berlipat pahala barakat rahmat wan maghfirah. Allahumma sholli wa barik tajin abdalin sholatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholihi wa ala alihi wa sahbihi. Mengisi hari dengan mengaji Al-Quran, bacari pengajian nang mengajar ilmu agama, banyak hibah sedekah wan amal bajikiran, mengingat mati wan makin mengenal agama. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin tajin abdalin sholatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga engkau dapat ampunan wan rahmat, dapat menunaikan sebulan berpuasa,
jadi manusia kembali fitrah suci sempurna nikmat batin yang suci agar engkau bertakwa. Allahumma sholli wa barik tajin abdalin salatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau pemberi maaf yang mulia, menyukai kemaafan. Maafkanlah atas segala kesalahanku. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Aku mohon ridhamu wan surgamu, dan aku berlindung padamu dari kemarahanmu dan dari dimasukkan pada api nerakamu. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin tajin abdalin salatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholih wa ala alihi wa pirik masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul khatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani terkabul segala hajat-hajat kita, dimudahkan kita menunaikan kewajiban-kewajiban dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah mendekatkan kita selalu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia barjah dan akhirat, dan Allah selalu memberi ampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin dalam kitab Jala'ul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, sampai di mana semalam lah? Mulai. Minggu kemarin tentang murid dan murad ya. Seorang murad yang kita yang belajar ini semuanya itu tidak mungkin orang muslim itu mencapai wusul kepada Allah itu tanpa belajar. Kalau surga, nah coba kita lihat gambarlah sedikit lah. Nah, ini memahami filosofis Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, mana tadi? Nah, kelihatan lah.
Nah, nah lah. Belum menenok kah? Belum. Pusakan itu. Dang tunggu pula. Minggu kemarin saya mengisahkan al-mujahidat, seseorang itu harus berjuang untuk mencapai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak bisa mencapai dekat dengan Allah. Nah, sekarang kita gambarkan dengan orang muslim. Ini kita anggap di sini adalah Allah ya, Allah. Nah, Allah ya. Namanya wusul. Wusul itu artinya sampai lah. Wusul itu sampai. Kemarin ada sampai syariat, ya kelak tarekat, marifat dan hakikat lah. Nih. Allah usul namanya wusul, orang sampai. Siapa yang sampai itu? Nabi Muhammad SAW. Kita ini umatnya, kalau bisa kita itu menukik, menuju ke situ aja, iyalah. Tujuan hidup itu ada dunia, dunia, iyalah. Dunia, iyalah. Ada akhirat ya kelak. Nah, akhirah. Ya kelak. Ada lagi di sini Allah. Nah, pian menuju mana? Kalau di sini tujuan pian dunia, pian tergolong orang yang masuk dalam api neraka. Iyalah. Nih kalau dunia nih. Kalau pian menuju akhirat, pian tergolong orang yang sudah khawas. Khawas itu istimewa, berarti masuk ke dalam surga. Aulia Allah nih, aulia Allah nih. Orang yang hanya menuju kepada Allah. Nah, jerseh, kamu itu harus menuju Allah aja. Karena jatuhnya yang paling nanti di akhirat bila tidak sanggup. Yalah, terbanglah tinggi-tinggi kepada Allah ya lah. Kalau nanti gagal, bisa gak ya pembabal. Bahasa anunya tuh pembabal, kurang bagus ya lah. Kalau jatuh juga kepada tingkat yang kedua khawas. No, yalah. Daripada kamu hanya menuju khawas, pas jatuh ke dunia, maka ini neraka. Potong bebek angsa, masak di kuali. Siapa nang hanya dunia akan dimasak dalam kuali api neraka. Nah, jadi hati ini nang kayak apa tujuan nih? Nah, untuk mendapatkan Allah wusul itu ada berjuang. Ujar saya kemarin, berjuang, belajar minimal. Ya lah, bila belajar tuh ada tataran ngupihnya. Lalu ibarat berjajak, bertangga-tangga, bisa memilih jajakan yang mana yang paling tepat. Kalau tidak mau belajar, insya Allah, kita tidak bisa dipastikan sudah. Tapi nadir aja saya, jarang-jarang berhasil. Salah satu caranya adalah kita berguru dan memahami sedikit demi sedikit. Nggak perlu juga semuaan, cuma sedikit demi sedikit. Insya Allah jajaknya pas kan. Jadi hati wujudkan dengan Allah. Caranya apa tadi? Bepana diri la ilaha illallah, terus dikosotakan hati setiap hari.
Bila hendak bekerja, bekerja ya Allah, mudahan bekerja ini ya Allah Engkau berkahi. Iyalah, mudahan menjadi amal soleh bagi hamba di sisimu ya Allah. Hamba bekerja karena Engkau ya Allah. Turun. Ya kelak, insya Allah kada membunguli bosnya. Ya kelak, nah, itu bagus dah. Nah, jadi semua lini keadaan ini supaya jadi ibadah. Berjual pisang goreng, mudahan ya Allah hamba berjual pisang goreng ini karena Engkau ya Allah. Nah, misalnya gawiannya, pekerjaannya bersesapu di jalanan, digaji orang bang. Lillahi ta'ala. Nah, tawajukan hatimu, pingin dekat takarub dengan Allah, kayak itu aja jerseh, itu aja kamu kerjakan. Soal surga bang, amun kawa dikurangi. Nah, soal surga pokok Allah aja. Surga pingin aja bang, cuma Allah yang utamanya dulu, supaya terhindar dari api neraka. Jadi pina sholat tarawih rajin nih aja. Palui sholat tarawih rajin benar, tiap malam membawa garbus. Cuma setiap malam juga membawa sandal di kantongan. Bingung juga garbus disiliki garbus, sekalinya beli tarawih dihurupakannya taruh sandal orang dan sandalnya. Panen sandal bulan puasanya garbus. Paloi nasib jo paloi inilah. Nah, karena tujuannya sandal rajin sama. Coba tujuan Allah ini berat. Nah, gugurnya ke akhirat, karena kalau tidak berhasil juga ya tidak sempurna, gugurnya ke akhirat, istimewa sudah. Subhanallah, kayak itu maksudnya. Tahukah kamu, kata Syekh, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam? Nah, minggu kemarin lalu kisah Nabi Musa ya lah. Nabi Musa setelah memukul orang, ada orang berkelahi, didamaikan sidin. Sekalinya mendamaikannya memukul sidin, tangkis sidin, pas menangkis tuh pas kena muka orang, mati orang kalinya. Nabi memukul sealaman, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad enggak ada Nabi pernah memukul orang. Adalah kisah Nabi Musa aja. Aku aja Nabi Musa kadang memukul, kadang menangkis. Cuma tangkisan sidin bang, tangkisan betiup ya lah. Mati orang, lari ya Nabi Musa ya lah. Berhari-hari, berbulan-bulan dalam perjalanan, sasak sidin di padang Sahara. Ayo pian, mau hendak mencobai nang kayak apa Nabi Musa, sakitnya rasain situ berjalan sorangan kapal hari sana ya lah. Masya Allah. Lalu beliau ketemu dengan anaknya Nabi siapa? Anaknya Nabi Su'aib. Sidin menolongi, tapi sidin waktu menolongi itu tidak meminta upah. Nah, ini kelak sidin hanya meminta pertolongan kepada Allah. Padahal sidin kehausan, mana sudah habis dah air itu di tubuh nih kayak apa. Tapi sidin tidak meminta upah atas menolong. Waktu itu ada domba-domba anaknya Nabi Su'aib ini mau ke airnya di bawah, ditolongi sidin karena bebinian anaknya Nabi Su'aib ini kan. Lalu akhirnya beliau tolongi, padahal sidin kehausan. Kalau pun minta upah, tidak minta upah sidin. Kenapa? Sidin hanya kepada siapa? Kepada Allah. Wis, ayo biar. Nah, ini jerseh, itulah derajat seorang nabi itu. Kenapa? Itu karena hati mereka tuh bagus sekali. Bo. Kena dulu pakai sabulah lon. Semat lagi gua. Maka waktu itu Nabi Musa berkata, "Inni lima anjalta ila min khairin." Ya Allah, sesungguhnya aku berharap engkau menurunkan sesuatu kebaikan, sedangkan aku adalah orang yang perlu mendapat pertolongan. Nah, kayak itu jasin mengucap kita apa? Ya Allah, turunkanlah ya Allah rezekina ya Allah. Kalau kada turunkan rezeki ya Allah, hamba tidak mau lagi sembahyang, nasib juga. Kada mau lagi sembahyang ya. Nah, setelah itu diselamatkan, terjadilah perjanjian dengan Nabi Su'aib. Perjanjian dengan Su'aib, Nabi Su'aib 8 tahun, minimal 8 tahun harus hidup bersama Nabi Su'aib. Tapi dikawinakan Nabi Su'aib dengan anak sidin. Lalu kawin non anak Nabi Su'aib.
Kawin Sidin, jadilah beliau pengembala kambing demi untuk menjaga diri agar tidak dibunuh oleh Firaun, ya lah. Satu, dibunuh Firaun. Yang kedua, Sidin bingung, kayak apa nih aku nih? Maka aku ini akan kemana nantinya? Nabi Musa ini mulai lagi kecil itu hatinya kepada Tuhan terus. Cuma Sidin kada tahu Tuhan lo kayak apa. Nah, yalah. Terus ketemu lo Nabi Shu'aib, dilajari Nabi Shu'aib, terjadi perjanjian. Kita lihat tekanlah di sini. Summa jauh-jauh ibnatahu. Kemudian Nabi Shu'aib mengawinkan dengan anaknya. Wastajarahu liro'i ghanamahu, dan disuruhlah ia memelihara kambing-kambing atau domba-dombanya. Panusia Malik Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa selama 8 tahun, dan itu sampai 10 tahun lupa dengan orang yang bernama Fir'aun, ya lah. Nah, musuh Allah. Wadilalahu, dan segala yang mengarah kemana Fir'aun itu, allajikan nafihi laisa lubusir riayah, sehingga beliau berpakaian dengan pakaian seorang yang memimpin gembala. Jadi dalam riwayat semua para nabi itu semuanya mantan pengembala. Jadi orang mengembala itu, pengembala. Jadi di Timur Tengah sana mengembala kambing itu, Nabi Muhammad mengembala juga lah, sempat. Orang mengembala itu jadi tarekatnya, jadi merenung kayak memilih. Nah, kalau kita di sini memarkir kendaraan lah, ada tukang parkir sini adalah. Nah, itu sama tuh mengembala kambing tuh. Ya lah. Nah, matarakan kena membujurakan, ya lah. Karena kambing hendak lewat sini ke sini, nang beitik bang, udah lah sini. Nah, ada kan orang Alabio, biasanya orang Alabio itik nih lah. Nah, lah. Paloi mengaku anu gue orang kandangan. Hai orang percaya, jadi orang di kampung tuh tidak berani orang paloin, aku nih orang kandangannya paloin. Pas ada waktu itu orang pertandingan apa nih, behebatan melukis. Sekalinya kawaku ikutnya, sekalinya pertandingan tato. Jo palu ini salah nih. Ada si A membuka tatonya. Sekalinya gambar apa? Gambar ular tatonya. Jo palu ini. Si B ada pulang membuka tatonya gambar kembang, gambar bunga. Nah, betatoni lah, engkawa betatoni dikupas lah, dihilangkan tunggal dikitannya lah. Kenapa? Karena najis sholat tuh, kita berhubungan istri kan junub tuh kan mandi itu kan basah, nyata mandi basah lah. Harus alir itu menutupi semuanya. Nah, pas senang kena tato itu kada kena. Nah, ini bahaya banget nek. Jadi engkau digosok-gosok, dihilangkan tunggal dikitan sebagai bukti kita minta ampun kepada Allah. Itu tadi itu ada pino buntut sini bayana. Kelihatan dibuka aja, soalnya dasar ular naga keluar. Tato. Ada juga nang si garbus ikut juga garbus, pina ada gambar gambar apa tuh cucukan lampu tuh apa tuh, cucukan lampu tuh ada apa tato apa nih orang dibuka harus sekali dibuka apa mesin genset tatonya. Nah, paloi bu buka jar pak, jar panitia kan tatonya apa nih jar, sekalinya paloi. Kalau orang gambar bunga lah, ada gambar ular, gambar naga lah. Paloi apa gambar apa? Gambar itik, Pak. Kan apa itik nih jar? Ini jar panitia. Ini pada dari kandangan dan itu jadi pasti orang Alabio sudah nih jar. Gambar itik tato. Taoring paloi. Lah, nah apa kisahnya nih? Ya kalau ada kata atau gambar itik nih, gambar itik lah orang Alabio lah. Nah, kembali itulah mengembala. Jadi kalau dulu
Kita zaman-zaman tahun berapa ada nang bihimat betatoan tadi itu kelak. Nah, sekarang jangan lagi, tidak boleh itu. Jadi tato itu beresiko itu. Jadi dihilangkan. Wa kannal lailu wan naharu. Bergantilah malam dan siang. Ma'a gonam, beliau bersama kambing-kambing beliau. Wa qada ama-aman la yantiku. Fil baryatil fuqara ta'limuz zuhdi wal qalwah anil qalwati. Beliau duduklah di situ merenung dirinya, merenungi tentang pengembalaannya. Nah, amun kawa kita hidup ini suka merenung, bukan maya lain merenung, tapi yang direnungkan tuh Allah aja wajal seperti firman Tuhan. Nah, inilah yang diamalkan para nabi dulu, seperti Nabi Musa alaihi salam. Beliau merenungkan, termasuk sebagaimana disebut di dalam Al-Qur'an, alladzina yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh, dan mereka yang selalu merenungkan pergantian siang dan malam. La ayatil liulil, sebagai tanda-tanda kebesaran bagi ulil albab. Alladzina yazkuruna Allah, yang mereka itu selalu mengingat Tuhan mereka. Nah, ini mengingat Tuhan, kita merenungkan alam ini sambil mengingat Tuhan. Itu zikir tanpa disadari, yang disebut oleh hadis Nabi SAW, at-tafakkaru sa'atin, tafakkaru sa'atin, bertafakur, merenung sesaat, sejam kah, setengah jam kah, khairun, lebih baik min ibadatin, daripada ibadah sab'ina sana, 70 tahun lamanya. Bo, pian beribadah kawala 70 tahun. Lah kawala. Tafakur pian. Tafakur memikirkan tentang peristiwa kejadian langit dan alam. Kayak Nabi Musa alaihi salam. Pian lihati anak pian. Alhamdulillah gonolnya anak kunilah. Padahal abahnya ini kada tapi berduit kada, tapi kawa juga nol anaknya. Alhamdulillah, berarti Allah yang membesarkannya ini. Melihat orang anak ini dimakani susu terus bilang tiap hari, anak kita jarang-jarang susu, tapi kawa jejunya sekolah, orang kawa sekolah, nah sama aja berarti. Alhamdulillah, berarti ada keseimbangan. Iyalah. Nah itu direnungkan. Daun gugur di muka rumah sambil bersesapu muka rumah, ya lah. Melihat daun, masya Allah, kayak inilah orang mati. Kayak inilah tadi tuh beberapa waktu hari yang silam daun itu sigar, sekarang dia terbungkus, terpana, hancur secara kodrati, hilang. Siapa yang menentukannya? Allah. La ilaha illallah, hanya engkau ya Allah membikin. Ya kalau berzikir terus kelak pikirannya lah. Nah, daripada mikirkan abahnya terus, kemana lah abahnya nilah aja. Bisa nih ke diskotek nih, ya melapahi. Baik memikirkan yang tadi tuh, dapat pahala 70 tahun. Lebih bagus daripada 70 tahun beribadah. Itulah yang disebut dengan tafakur. Tafakur itu hasilnya membuat orang panah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang hancur lebur kecuali dia hidup bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya dan mengambil manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin taji abdalin sholatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholih wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat dan keberkahan kepada Nabi
Nabi Muhammad penghulu karunia, suatu salawat yang memberkahi kami dengannya akan rezeki dan amal soleh. Salawat wan keberkahan pada kulanya wan papadaannya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau pemberi maaf yang mulia, menyukai kemaafan. Maafkanlah atas segala kesalahanku. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min saqatika wan nar. Aku mohon ridhomu wan surgamu, dan aku berlindung padamu dari kemarahanmu dan dari dimasukkan pada api nerakamu. Allahumma sholli wa barik Muhammadin tajin abdolin salatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholih wa ala alihi wa sahbihi. Bapirik-pirik acan wan sambal tomat sehat badan.